Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sehat ya? Insya Allah selalu dikasih kemudahan dan diberikan kebaikan. Oke? So, hari ini kita lihat lagi ya. Aku percepat aja. Oke? Oke, kita lihat lagi ya. Jangan lupa di-share. Oke. Salam. Tumben Mami cepet live-nya. Iya, soalnya aku mau tidur. Ntar ya mau tidur sorean. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya nanti aku mau tidur. Insya Allah mau sholat malam. Waalaikumsalam. Yuk jangan lupa give-nya yang banyak biar tajam lagi. Ya. Waalaikumsalam semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana? Oh, udah tahu aku itu. Sudah tahu sayang. Tapi di unlike lagi kan? Udah tahu. Mami udah nggak kaget kan, udah di reading tadi, udah dilihat energinya. Udah nggak kaget. Alhamdulillah sesuai readingan. Ya. Cepet ya. Alhamdulillah ya. Subhanallah ya. Tapi kan di unlike lagi sayang. Sempat like, terus katanya di unlike lagi Mi gitu. Mami akhirnya tahu akun tempat kita nongkrong Mi. Di mana? Lapak Mami. Di sini. Mau tidur malam. Jimmy tuh. Enggak Mi. Kenapa sayang? Ada 2. Apa tuh? Gak apa-apa. Kan udah dibilang dia kecewa kan? Ntar juga enggak kok. Wajar sih ya orang tua ya. Wajar lah. Soalnya kan pas hari ulang tahun anak ya. Kalian harus pahami lah. Jangan kecewa di akun yang tadi. Yang mana? Oh yang tadi. Yang itu ya. Yang mana ya? Yang masalah itu ya, Bali. Bener gak sih? Yang itu macam sebentar doang, ntar juga hilang. Wajar ya kalau orang tua itu kecewa sayang. Wajar. Wajar, kasih waktu dulu lah. Jangan menghujat viralnya, jangan menghujat Pujinya, jangan menghujat Mama Vena ataupun keluarga Puji ya. Jangan ya. Pokoknya biarkan sejalannya dulu ya. Soalnya lagi jalan energinya. Ya. Soalnya energinya lagi berjalan. Jadi biarin dulu aja. Ya. Biarin mereka ngeluarin unek-uneknya ya, biar hatersnya pada kegirangan dulu. Ibarat kita kalau dihina biarin aja dulu biar dia kegirangan, tak sampai enak
baru Allah stopin tuh, ntar muntah sendiri dia. Tapi di IG maafin, nah itu dia, udah biarin aja, doain aja. Kalau ada yang tebar kebencian, doa aja. Bismillahirrahmanirrahim, Perfum menyatu, cinta damai gitu ya. Ya, cinta damai gitu. Namanya urusan anak muda. Kan Mama Vena juga banyak yang nyamar jadi Perfumi. Betul, makanya aku bilang, kalian kalau mau balas, mau membuktikan mana yang asli, mana yang palsu Perfunya, ikutin kata Mami. Bilang, alhamdulillah, insya Allah Perfum menyatu. Salam damai Perfum family gitu. Ya, halo Siti Hani. Iya, tahu roh. Aku ngeliat konten itu ya, asli aku langsung kalau udah masalah NKRI, gue ibaratnya juga paling terdepan lah gitu kan. Ya udah biarin aja, biar mereka seneng ya Sinta, nggak usah dipusingin sih. Heran deh, nggak usah dipusingin. Orang-orang kayak gitu udah tahu dunia entertainment. Udah tahu kalian ini entertainment, nggak usah terlalu pusingin. Insya Allah ya, doain aja. Insya Allah ya. Nggak usah dipusingin sayang. Ya nggak usah dipusingin. Ini kan setiap hari ada gorengan kan setelah si Puji nolak. Coba deh kalian perhatikan deh. Ya kan? Ada aja yang dibikin buruk tentang Verfu. Halo Via Rusli. Mami, aku ikut Mami reading di YouTube. Baru ketemu di TikTok dari 2019. Ya Allah, makasih Ibu. Ibu Rusli, ya Allah masih setia ya sama saya ya. Makasih. Iya Mi, setelah Puji nolak, nah itu dia udah. Nggak usah dipusingin ya. Sekarang kita tetap aja narik ya energi Verfu sampai ada keputusan dari Verol dan Fuji sendiri. Ya, kalau mereka bilang putus, bubar, ya udah kita bubar gitu loh. Baca yang lain, kalau aku dikasih kesempatan baca artis yang lain gitu. Ya. Udah nggak usah dipusingin. Ya. Iya Mi, setelah Puji nolak, iya kamu perhatiin dah. Ada aja kan. Salah like dia, sama kayak mamanya si Puji itu loh. Baca siapa Mi kira-kira? Nggak tahu sayang kalau sekarang. Aku kan masih ini si Puji sama Feral. Kalau Puji sama Feral udah ada keputusan bubar, baru. Kalau belum ada mah jalanin terus readingannya. Apalagi ditambah sejak ada MPR DPR kan. Gitu. Jadi ya udah. Bukan masalah gini loh. Kita kan nggak mau ekspektasi tinggi, ya kan? Semua tetap ikhtiar, semua tetap jawaban sama Allah kita harus terima. Kita berdoa sih terus, bener nggak guys? Ya kan? Nggak apa-apa baby blue. Kita mah berdoa ya terus gitu loh. Tapi masalah
urusan terakhir Allah kasih ya kita serahkan, kita terima aja. Ya, nggak usah dipusingin. Hani, lagi ngapain Hani? Waalaikumsalam. Kan Mama Vena kan sedikit kecewa, tapi nanti dia akan kembali baik lagi kok sama Puji. Sabar aja. Kan udah Allah buktiin tuh readingannya. Terus juga tadi katanya ada live-nya Aidil ya. Katanya aman, Verfu. Ya udah. Selama mereka masih bilang aman, ya udah, nggak usah dipusingin. Bisa jadi ini mengalihkan biar para haters tidak tertuju kepada Fuji dan Feral kayak gitu. Orang Aidil aja masih bilang aman kok. Nggak usah nanya, maafin kecewa kenapa Mi, udah tahu kalian, tinggal nyari aja. Ya, alhamdulillah sayang, insya Allah sehat. Ya. Nggak usah dipusingin, nggak usah diribetin. Selama Feral sama Puji nggak ada kata-kata bubar, dan juga Aidil sama Lucy masih bilang aman, ya udah. Ya tadi kan ada kan live-nya si Aidil kan katanya kan aman. Mami sempat lihat di situ. Ya udah, nggak usah dipusingin, ya. Waalaikumsalam. Nggak usah jangan gampang ke OVT, kemakan omongan yang gak jelas. Iya, di live-nya Aidil Lucy bilang aman, ya udah. Mau ngapain kalau udah bilang aman? Ada di live-nya tadi. Masuk VIP di aku. Sempet aku komen di Aidil. Aku bilang, hai Mas Aidil, halo Aidil, Lucy, insya Allah sehat, bahagia. Ikuti channel aku ya, aku baca kalian juga loh. Dan Verfu, aku tadi nulis. Aku bilang gitu ke Aidil tadi. Iya sih, kata Mbak Bunga, timnya Mas Dewan juga katanya, ya udah. Nggak usah diributin, aman mereka, cuma butuh jeda aja karena kan sejak satu DPR MPR ya bermasalah. Ini Feral nih, di posisinya Feral, jadi serba salah, bener nggak? Nah, setelah ada penolakan dari Fuji, dari sebelah tuh selalu ada gorengan. Ya Allahu alam dah, dari orang sebelahnya asli apa dari yang lainnya aku nggak tahu. Pokoknya bikin Fuji biar berantakan aja sama Feral. Jadi di posisinya Feral berantakan, di posisinya Fuji tuh berantakan gitu loh. Tuh lihat Desino, aku mah ikutin kata mami tuh, makanya hatiku tuh ya kan. Makasih Nanuna. Ya Allah, aku udah dikasih es krim. Ih, lu neraktir gue es krim ya Nanuna ya. Ya Allah, malam-malam kasih es krim gue. Iya, parfum menyatu sayang. Elah buset lu Faza, dasar lu emang ya. Gue komen lu ya yang itu, soalnya udah masalah NKRI ya. Itu bikin captionnya mancing huru hara sih kalau aku bilang sih, jadinya bukannya aku ini ya, mancing huru hara gitu loh. Udah aku komenin tadi. Presiden udah datang loh ke Bali, udah ngecek. Jadi ya nggak etis aja bahasanya kayak gitu. Apalagi dia kan warga asing. Kita hargai presiden kita lah. Baru juga menjabat, belum ada 1 tahun. Ya. Mami gacor komen di EB.
Husna ini, no, si Revalino cuma bisa nangis doang. Ya Allah. Aku kalau udah masalah tentang, bukannya aku suka pejabat atau gimana ya, enggak. Cuman ya sorry nih ya buat kubu sebelah ya, maaf banget. Gue sih bukan karena gue suka Verfu, enggak. Gue selama ini nggak pernah komen yang terlalu logika banget ya, apalagi tegas banget gitu. Ini masalahnya adalah captionnya itu loh. Emang nggak difikirkan dulu, tanya dulu sama temennya gitu, captionnya ini bagus nggak buat orang Indonesia gitu. Karena kan bahasa Malaysia sama Indonesia itu kan berbeda arti ya terkadang gitu loh. Gue sih nggak benci sama idola lo, enggak gitu loh, enggak. Cuman ya cara penyampaiannya tuh salah. Posisinya tuh Indonesia lagi banyak berbenah diri gitu ya. Terus ditambah lagi kan dia bermasalah percintaannya, atau gue nggak ngerti dah percintaan atau targetnya seseorang Fuji ini dengan orang yang lagi dekat kerjanya di DPR MPR. Dia adalah pejabat gitu ya. Bapaknya Fuji juga pejabat loh, ya kan? Walaupun bagaimanapun pejabat dia, walaupun di partai itu udah masuk pejabat say, ya. Walaupun di partai itu udah pejabat. Jadi kalau mau bikin caption dalam keadaan Indonesia lagi berbenah kena musibah, gak perlu bikin caption begitu, tinggal nulis aja berbagi itu indah berkah, udah simple. Jangan mancing-mancing jadi huru hara. Itu sama aja kan menghina pemerintahan kita loh. Presiden udah datang loh, udah punya hati loh. Makanya aku, halo Diarni Swastiastu juga, makanya aku langsung komen. Gue mah belain presiden gue lah. Gue lahir di Indonesia. Ya nggak masalah bikin drama sih, ya gue nggak masalah, tapi jangan nyangkutin pejabat gitu loh, yang bukan ranahnya dia. Gak usah gitu loh. Kan malah dia nyari masalah sendiri, entah dideportasi gimana loh. Nggak ada yang mau nolong fansnya. Karena ini masalahnya udah giring opini yang nggak baik. Kayak gitu. Apa sayang? Mami pinter. Bisa aja Mama Emran. Ini mah yang keluar aja dari pikiran aku sayang, yang Allah kasih. Boleh lah lu mau bikin captionnya bagaimana, tinggal tulis aja yang berkah kan bisa. Berbagi itu indah dan berkah. Sehat selalu Indonesia kan bisa begitu. Jangan bikin pejabat gak punya hati. Jangan kayak gitu. Lu nyakitin orang Indonesia banyak. Sedangkan pejabat sekarang tuh lagi disaring sama presidennya. Kasihan Pak Prabowo, ya Allah itu bapak gua. Ya, lagi bebenah diri, janganlah. Ya, gue sih nggak masalah deh lo mau ibaratnya inin Feral apa Fuji. Gue sih ya nggak terlalu ini banget, tapi kalau udah presiden gue tadi langsung gue komen. Udah gue langsung doa sama Allah, terserah Allah aja dah mau diapain tuh orang. Gue minta ke leluhur Nusantara nih orang mau diapain terserah. Udah. Bukannya apa-apa, bahasanya menggiring Indonesia biar perang rakyat sama rakyat. Jangan kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu deh. Fans-fansnya tolong bilangin lah ke idola lu. Lu sayang kan sama idola lu. Tapi jangan mancing-mancing tentang pejabat. Udahlah, percintaan aja. Mau sedekah aja, nggak usah bikin opini bahasanya seperti itu. Walaupun benar ya, misalnya ada sebagian pejabat nggak baik, itu bukan hak lu, bukan ranah lu. Itu ranahnya warga Indonesia. Lu salah, lu WNA. Salah lu. Gua nggak setuju seriusan. Kalau nyerang pemerintah, abis lu. Serius, abis sudah. Bukan Fuji lagi yang lawan lu. Bukan Feral lagi yang lawan.
pejabat lo ngomongnya itu, ya itu banyak orang itu di situ. Ada yang tulus loh pejabatnya, jangan salah loh. Bapak Dedi aja udah datang ke Bali katanya. Jangan begitu, pahala lo nggak berkah, seriusan, percuma. Lo bikin statementnya begitu sampai orang tahu di internet. Jangan kayak begitu, sayang sedekah lu. Gue sih nggak masalah sedekah dikontenin Mama Emran. Yang penting jangan menyindir. Paham gak sih maksud aku? Ya, yeah, I don't care gitu loh. Dia mau sedekahmu gimana, sama siapa, mau dikontenin beribu-ribu, it's okay. Tapi jangan nyindir tentang pemerintah, apalagi dia WNA. Janganlah. Bikin captionnya tuh yang benar-benar hati-hati. Kan udah tahu Indonesia lagi dibenahi. Banyak negara juga lagi benah diri. Diawali dari kita. Lu mah main-mainnya sama pemerintah. Abis lu ntar. Seriusan udah pada yang ngadu tuh. Ya, sama partai-partai lo. Viti lu udah banyak disimpan orang lu. Jangan sembarangan lu. Lu mah mancing-mancing di dalam air keruh, lama-lama lu ketelan sendiri air kotornya. Udah enak-enak di Indonesia nyari duit. Udah yang benar, sedekah-sedekah aja. Nggak usah nyindir-nyindir pejabat. Nggak ada. Udah tahu Bali lagi kena ituan. Katanya juga Malaysia lagi banyak demo. Ya kan, ada masalah juga. Kenapa lu nggak bantu negara lu? Jangan mancing-mancing pemerintah Indonesia lah, lagi benar-benahin juga. Emangnya Pak Prabowo itu Tuhan? Langsung jentik, langsung itu datang ke Bali. Sian loh, orang lagi kerja disuruh langsung bantuin orang. Ya mana ada yang tahu di situ ada bencana. Lumayan enak kerjanya warawiri. Lah presiden otaknya kan harus kerja, tenaganya, jalannya, belum dari negara lain naik pesawat, kira nggak pakai nyawa. Nanti juga ada yang tegor, diemin aja. Ada, udah dilaporin ke Gerindra, ke partai-partai udah dilaporin itu. Orang ngomongnya pejabat kan semua sayang. Semua lah. Kecuali dia sebut nama, pejabatnya si A, si B, si C, si D. Nah itu nggak ada masalah. Nah kalau nggak sebut nama ya general semua. Habislah dia. Nanti juga ada yang ngadu, kedutaan Malaysia ada yang ngadu ntar. Orang-orang inian, orang-orang partai. Udahlah, lu kalau udah ditolak sama seseorang, gak usah nyari perkara sama pemerintah. Kalau mau nyumbang aja, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu. Udah tulis yang baik-baik. Biar tuh jadi berkah yang nontonnya. Ini bacanya tentang pejabat gak punya hati. Lu mah nyari gara-gara sih. Sekarang lo mainnya pejabat lo. Ya. Yeah. Bisa deportasi lo. Sama aja lo giringin orang untuk perang sama rakyat sama pejabat, lo biar percaya. Nggak semua pejabat tuh penjahat tau. Jangan kayak gitu. Nih gue yakin penontonnya sebelah nih nonton nih, dengerin ya. Gue sih nggak benci sama idola lo, gue nggak ada masalah dia mau sedekah kayak apa. Tapi kalau udah masalah pemerintahan gue, udah acak-acak, awas lo. Ya, awas lo. Gue minta sama Allah langsung leluhur gue semuanya, biar terserah mau diapain ke tuh orang. Terserah gue sama Allah alam. Udah. Jangan ngajak-ngajak Indonesia lah dengan giringan kayak gitu. Orang yang nggak ngerti kan jadinya pikirannya pejabat tuh penjahat semua. Jangan kayak gitu. Sian orang-orang yang awam, yang nonton, bocah-bocah. Janganlah didoktrin kayak gitu untuk benci dengan pemerintah. Pejabat nggak punya hati. Emang lo kira pejabat tuh Tuhan? Bencana langsung datang.
Mereka tuh nggak dikontenin aja semua. Pejabat tuh ngasih bantuan tuh banyak tuh orang Bali yang ngomong udah. Banyak kok pejabat datang cuman nggak dikontenin. Mau gimana lu? Gue kalau udah ngomongin masalah pemerintah Indonesia, apalagi ngomong penjabat nggak punya hati, lu nyakitin presiden gue lu. Beneran tadi aku udah komen, say. Udah, gue udah. Ah, udah deh. Terserah Allah dan mau gimanain dia deh. Terserah. Terserah yang di badannya Pak Prabowo ya. Leluhurnya dari kerajaannya ya. Kan dia keturunan nih Bapak Prabowo ya. Terserah deh. Mau diapain tuh orang. Mau diapain tuh anak sama leluhur Nusantara. Terserah. Terserah dah. Terserah gue mah. Dukun palsu. Gue dukun palsu juga ya. Dia jadi nyata no lihat. Gue yakin nih ya. Idola lu ya udah ngomong pejabat nggak punya hati. Nih partai-partai lagi targetin dia. Ya, gue udah lihat komenannya tuh banyak yang ngadu ke partai lo. Hati-hati aja lo mainan sama pejabat lo. Jangan sembarangan lo ngata-ngatain pejabat penipu lo. Hidup masih di Indonesia, nyari makan di Indonesia ngatain pejabat penipu. Nggak punya hati. Jangan sembarangan lo. Sama aja lo menghina atau nggak idola lo. Presiden gue. Cari makan di Indonesia yang benar. Akhlak adab ucap tuh dijaga. Terserah lo mau bilang gue dukun palsu kayak bodoh amat gue mah. Kenapa emang kalau gue dukun palsu? Hah? Ngiri lu sama gue. Jangan sampai mulut gue pahit lidahinnya jadi nyata lu. Ya, idola lu deportasi nanti. Lihat aja. Soalnya ngomongin pejabat gak punya hati. Captionnya tuh dilihat dulu. Kalau apa-apa jangan upload langsung. Dilihat dulu captionnya bagus enggak. Masa iya gak punya sih asisten Indonesia? Tanya, bagus nggak nih artinya? Makan nyari Indonesia. Tapi ngatain pemerintahan Indonesia. Nggak usah nyari makan di sini. Sian Pak Prabowo tuh. Baru menjabat juga. Banyak huru hara. Bukannya bantu doa. Tulis tuh gini. Sedekah berkah. Insya Allah Indonesia aman nyaman. Tak ada bencana lagi gitu. Enggak mancing-mancing. Banyak yang marah tau nggak lo? Sama inian lo, idola lo. Banyak yang marah. Banyak yang udah pada lapor ke partai. Tunggu aja tuh. Nangis darah lo kalau di ini partai lo nanti lo. Soal gue kalau udah masalah pemerintah apalagi. Udah gue blok aja, biarin aja. Bodoh amat. Hidup itu memang gimmick sayang. Kalau nggak gimmick nggak punya duit. Ya, termasuk dia. Udah ada gue semprot itu. Nyari makan di Indonesia. Tapi punya mulut begitu loh. Gue termasuk silent majority kalau lo mau tahu ya pada ya. Gue silentnya majority nih keluarga gue. Ya, Bapak Prabowo sama Gibran nih gue. Gue sih nggak makan uang pejabat, enggak. Cuman lu nggak layak aja bantuin Indonesia tapi bahasanya giring pengen rakyat sama pejabat itu berantem biar benci. Jangan kayak gitulah. Lu nyari makan di Indonesia loh. Gue pernah tinggal di Australia, gue nggak boleh sembarangan tahu. Mau ngomongnya buang sampah aja tuh nggak bisa sembarangan sayang. Di Singapura apalagi, nggak bisa sembarangan lo hidup kayak begitu. Jangan mancing huru hara mbak. Justru gue kepancing huru hara sama idola lu.
Gue mah jujur aja. Next time kalau nulis caption, dibaca lagi. Dia udah lama kan di Indonesia, pasti punya asisten Indonesia. Tulis yang jelas. Jangan bilang pejabat nggak punya hati. Lo kira pejabat itu apa? Binatang. Justru gue kepancing sama idola lu. Gue karena bela Indonesia, gue NKRI. Gue silent majority-nya Pak Prabowo ya. Asal lo tahu ya. Jangan bilang nggak punya hati itu pejabat. Lo pikir siapa? Mau ngasih-ngasih aja. Kesel gue. Justru dia yang dosa, mancing-mancing orang. Wajar gue dong, gue bela NKRI. Gue lahir di sini, ya, mak gue di sini, nenek gue di sini, semuanya. Gue dari Australia aja, gue bangga Indonesia loh. Dari zamannya Pak Jokowi, gue bangga punya negara Indonesia, itu orangnya damai. Gue bilang semua, mau di Brisbane, Sydney, Melbourne, Darwin, ya, asal lo tahu tuh. Maaf-maaf aja lu, ya, seburuk-buruknya negara gue. Gue kalau ada yang menghina negara gue di luar negeri, ya, gue hajar orang. Malam lop-lop. Gue tinggal di Australia bukan cuma main-main doang ya, ibaratnya liburan, kagak. Gue hampir PR di situ. Gue hidup di negara orang, mau buang sampah aja, kalau ketahuan, hajar. Lu ngatain orang aja ya, lu gampar dikit orang aja di jalan atau lagi berantem, pakai tangan, pakai fisik, bully, masuk penjara lu. Nggak bisa sembarangan lu negara orang. Gue nggak tahu lah dia nyinggung siapa Lia, tapi nggak pantas aja dia bilang pejabat nggak punya hati. Jangan kayak gitulah. Terserah dia lah. Ya, terserah dia mau nyindir siapa, kayak nyindir siapa terserah. Tapi jangan pejabat tuh semuanya. Malah mancing petisi kan lu. Jadi orangnya benci sama lu. Tingkah lu sendiri sih mancing-mancing sih. Kayaknya bye-bye emang hidup lu udah enakin, nyari duit aja udah. Tulisannya, captionnya, masa iya dia nggak punya asisten Indonesia sih say? Coba, dia udah lama kan Indonesia, masa nggak punya asisten Indonesia satu aja buat benahi Indonesianya? Waalaikumsalam. Lop, gue minta paus lop. Bodoh amat. Biarin aja, biar panas saya sekalian sebelah. Kasih yang banyak giftnya ke gue, biarin aja biar panas, biar jadi lagi nih readingannya. Udah bilang, ya, kepalsuan akan dibongkar tahun ini siapapun. Hati-hati lo, karma cepet. Kita langsung baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku kalau udah masalah negara ya, gue solidaritas gue tuh tinggi say. Di negara orang aja gue mah bilangin aja ya, gue berani sampai berantem sama orang Australia, sampai gue masuk laporan polisi, gue bilang karena dia bully negara saya pak. Asia, tapi tidak semua Asia tuh brengsek, saya Indonesia. Dia ngejelekin Indonesia, gue langsung di depan polisinya, gue bikin surat, gue nggak bersalah, gue karena dibully negara gue ya gue bela dong. Bela lah gue negara gue dibully-bully di negara orang sama orang rasis. Gue bela lah. Walaupun negara gue katanya buruk inilah, tetap aja gue harus bela. Orang gue lahirnya di sini, nenek moyang gue di sini ibaratnya. Jangan suka begitu.
Udah nyari duit yang bener aja. Udah, bahasa ditata lagi. Kalau lu sayang sama diri lu, sayang sama lingkungan lu, keluarga lu, ya, udah ditata dah. Biarin aja my voice, masalah maafin ah. Udah dibilangin dari dinganya sesuai, ikutin aja alurnya. Nggak usah diributin. Gue masalah majority doang nih, gara-gara bilang pejabat nggak punya hati, nggak suka aja gue. Gue bukan pejabat loh, tapi bukan berarti gue benci pejabat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngeliat ya energinya Puji selanjutnya. Yang kayak gitu, ya buat fans sebelah. Gue sih nggak masalah lu nyari duit di sini, mau sedekah kayak apa kayak bodo amat ya, lu mau kontenin gimana terserah lu, itu hak lu. Tapi jangan nyinyir pemerintahan Indonesia deh, ya. Biarkan itu kerjanya orang-orang pejabat, ya, rakyat Indonesianya, jangan lu. Dah, mau bagi-bagi aja. Jangan senggol negara orang lu. Tadi hajar sama orang lu lagi nggak tahu apa-apa lu. Apalagi lu tahu nggak silent majority itu intelijen lo. Seriusan lo, say. Banyakan orang-orang silent majority itu intelijen semua lo, orang-orang pintar lo. Makanya nggak ada demo lagi. Lo tahu kan kenapa nggak ada demo lagi? Nggak ada ini yang di TikTok yang mancing-mancing. Tahu nggak? Coba tonton. Silent majority itu pada intel loh. Gua kasih tahu aja loh. Pinter loh dia nyarinya loh. Nah lihat energinya Puji. Jangan kayak gitu. Gue sayang sama lu. Karena gue tahu lu juga pasti ada baiknya. Tapi jangan kayak gitulah. Ya. Gue gak masalah lu mau bagi-bagi. Mau sampai miliaran. Kayak cara lu biar dapat duit lagi. Terus sedekah lagi atau gimana. Gue gak ngerti ya niat lu. Udah tapi jangan nyenggol-nyenggol negara gue. Mau bagi-bagi aja. Jangan doktrin warga gue, rakyat gue jadi kayak begitu-gitu semua. Benci sama pejabat. Jangan. Gue sayang sama lu, makanya gue kasih tau lu sekarang. Gue gak benci sama lu. Cuman cara lu bikin captionnya aja yang bikin salah. Terserah lu mau nerima apa kagak nasihat gue. Tapi pikirin aja dulu. Ya, gue sayang sama lu nih, makanya gue kasih tahu. Bagi-bagi aja deh. Bikin konten yang banyak berbagi lu, tapi jangan nyenggol-nyenggol pemerintahan. Biarkan orang-orang pemerintah bekerja. Atau enggak lu suruh rakyatnya Indonesia ngomong, jangan lu yang nulis. Salah. Waalaikumsalam. Tuh Puji, nanti kamu komunikasi lagi ya dengan orang ini, insya Allah. Ya, komunikasi lagi sama Vero kok. Tenang aja. Ya, ada keinginan untuk nikah, terhadap obrolan omongan. Ya, tapi jadinya nanti petaka buat dia, guys. Kalau dia begitu terus. Ntar kalau udah misalnya ditanya sama pemerintahan, dia nulis begitu bla bla bla, itu kan udah nggak bisa dibilang klarifikasi minta maaf terus bebas, enggak lah. Dipantau nanti sama pemerintah orang tersebut. Nanti pikirannya pemerintah apa? Dia penyusup ujungnya. Jadi dipantau kan, jadi nggak enak hidup lo. Mau berbagi jadi enak karena dipantau. Gak mikir apa ngajak, gue juga bingung dah. Dipantau nanti kau, itu udah masuk itu lapor partai semua lo. Nanti dipikirnya lo nyusup lagi. Udahlah, hapuslah itu, ganti captionnya. Sedekah itu indah, berkah. Insya Allah Indonesia nyaman, aman gitu.
Ikutinlah saran gue. Kalau memang lo merasa masuk akal omongan gue, ikutin. Gue mah sayang sama lu, gue nggak benci kok, tenang aja. Puji, kamu di sini udah pengen nikah nantinya nih energinya ya. Kamu akan banyak belajar menyendiri, belajar tentang dunia spiritual nih nanti ujungnya, ya. Bagus energinya. Ya, bagus. Insya Allah, ini ada komunikasi. Ya, ada komunikasi nanti dengan ya Feral pastinya ini aku lihat, dan juga keluarga, pembicaraan ada. Ya. Tuh, tentang nikah. Kesalahan yang kemarin, ini Fuji bener-bener banyak belajar ya, Ji. Banyak belajar. Ya. Nanti kamu makin belajar tentang spiritual, makin deketin Allah nanti. Ini energinya nih. Ya. Kamu ingin nikah. Ji. Ya, buat fansnya sebelah, gue nggak marah, gue nggak iri. Idola lu mau sedekahnya kayak apa juga, mau diflexingin kayak apa atau mau dikontenin bagaimana, gue nggak iri, say. Bener deh, nggak iri gue malah seneng kok orang sedekah, serius, karena gue sedekah juga, ahli sedekah. Tapi gue sedekahnya memang nggak di konten, gue di belakang layar. Ya, dari dulu gue di belakang layar, nggak ada orang yang tahu, segelintir doang lah yang tahu. Gue sih nggak masalah. Ya, Puji mau jodohnya misalnya ya tentang fans lu, idola lu sama Puji, terserah mau digosipin kayak apa, ya kan. Terus juga Vera mau digosipin kayak apa, gue nggak ada masalah. Tapi jangan pejabat Indonesia deh. Gue makan di wajah gue bela Indonesia, bahasanya mancing soalnya. Tuh gue bocah orang kedoktrin jadinya, anak yang nggak ngerti, jadi benci pejabat yang itulah. Bapak Dedi itu udah susah payah membangun percayaan rakyat Indonesia untuk percaya kalau pejabat itu masih ada yang amanah. Jangan kayak gitu. Ya, Bapak Dedi susah payah itu beliau. Sampai konten-konten sebelum beliau jadi gubernur, ya, jadi mantan patu DPR ya. 4 tahun yang lalu, 5 tahun beliau udah bikin konten, uangnya buat apa? Bantu rakyatnya. Jangan kayak gitulah. Jangan bilang pejabat nggak punya hati, sama aja kehina Bapak Presidenku, Pak Dedi. Susah payah dia loh bangun citra biar percaya rakyat sama pejabat. Halo sayang, gantilah itu captionnya, cari selamatlah dirimu. Next time kalau mau upload, dik dulu bahasanya. Karena bahasa Malaysia sama Indonesia itu bisa bentur, salah arti. Orang udah nggak ada demo kok, maksudnya demo udah nggak terlalu kasar kok, udah nggak terlalu huru hara. Ini bilangnya pejabat nggak punya hati. Kita sakit hati lah sebagai rakyat, walaupun kita bukan pejabat. Kenapa sayang? Udah tersebar luas nih postingannya, serius loh. Lu nyari perkara sendiri, lu nyari masalah sendiri, entar udah sama pemerintah diambil alih, lu dipantau, disangka penyusup, nangis-nangis kau. Klarifikasi. Mana mau pemerintah sama kayak gituan klarifikasi, emang pemerintah artis. Nggak semua pejabat itu ngasih bantuan itu dimasukin VT. Tuh orang Bali aja ngomong. Ada pejabat udah datang tapi tadi bikin konten. Jangan kayak gitu, maaf loh. Kita lihat viral energinya.
Kalian bolehlah idola sama siapapun, artis kayak siapa juga. Tapi kalau udah menyangkut pemerintah, pakai hati nurani kalian. NKRI-nya dijaga. Gua aja di luar negeri jaga NKRI, lu Indonesia udah ada yang bully aja gue langsung. Lo tahu nggak gue di Australia ya? Gue berantem orangnya tinggi gede. Kalau mau tahu no, bully Indonesia. Feral, kamu tuh kecewa sebenarnya ya dengan keadaan, tapi kamu coba untuk stabil ya. Kamu lakukan segala cara untuk terlihat tegar. Kamu juga coba untuk bisa menjalankan lagi tugasmu ya, menggunakan kepintarannya kamu. Ya. Udah lo pikir-pikir lagi dah tentang sebelah. Tuh lu apa idola lu, ganti captionnya Hari Selamat. Gih, kalian tuh yang face-nya yang sebelah. Ya kan yang nonton di luaran. Bilang sama idola lu, ganti captionnya kalau mau selamat. Gue sayang sama dia. Udah kemarin masuk TV tentang nolakan si Fuji. Apa nggak malu? Sekarang, salam. Masya Allah, apa ini dek? Jus apa ini? Es apa? Oh ya Allah, makasih. Tolong bilangin ya buat sebelah lu, sayangkan sama idola lu. Tolong bilangin. Bikin captionnya jangan mancing seperti itu. Gue sayang sama idola lu. Percuma Mi diganti juga viral captionnya. Ya seenggaknya lah, setidaknya ada keinginan untuk berubah lah, terserah lah. Waalaikumsalam. Tolong bilang deh, lu kan face-nya nih. Kasih tahu idola lu. Kalau bikin caption, next time hati-hati gitu. Karena Indonesia tuh lagi banyak benar. Waalaikumsalam. Ya, Feral di sini juga tuh, ya. Dia udah mau nyari solusi untuk bisa kembali lagi dengan pasangannya tuh. Ya. Tuh. Ya, ada keinginan untuk kembali lagi sama pasangan. Ya. Dan Feral di sini akan coba stabilkan lagi perasaan dia yang kecewa. Dia pinter banget ya mengendalikan emosinya. Ya gue coba sayang sama dia, say, walaupun dia ya bukan warga negara Indonesia, ya gue nggak tahu niat dia di Indonesia itu bagaimana, Allahu alam ya. Gue tau lah ibaratnya gue pernah hidup di negara orang gitu guys. Jadi ya gue coba untuk berbuat baik aja dulu lah ya. Nanti tinggal Allah yang menggerakkan nih hasil baik apa enggak gitu aja. Siapa pasangan Feral yang sebenarnya? Fuji, nanti juga ketemu, tenang aja. Mami, aku senegara sama dia pun aku nggak sayang dia. Baik sangat Mami ini. Kalau ya. Kita lihat ya. Perasaannya Fuji setelah masalah ini. Tuh, nanti pengen komunikasi ya Fuji ya. Insya Allah ya Ji. Ya. Makin cinta dia Feral. Tuh. Nanti dia akan jujur ya sama Feral. Coba untuk komunikasi. Si A, iya, gue tahu. Kan dia mau meluk Bapak Gibran kan waktu itu. Nggak sopan, nggak ada akhlak adabnya. Kan nggak mau Bapak Gibrannya.
yang penulisannya yang jelas, sebelum diupload dicek dulu. Kan jadi dia sendiri, orang dia nyari sendiri, bahayanya. Udah Mi, udah enggak, gue enggak, udah masalah pemerintah. Jangan salah, gue tinggal di Australia 5 tahun, gue bela-belain darah gue loh. Tahu nggak gue urus sama polisi berapa bulan tuh? 3 bulan. Berapa kali gue sidang gitu, ditanya kenapa lo pertama dibully, ya karena dia bully gue. Bela-belain KRI, ya enak aja barangan lu. Gue di negara orang aja capek-capek, belain negara dibully. Terlalu nggak bisa, tangan langsung selesai urusan, kagak. Kita ngobrol dikit aja udah kena pasal di sana. Manusia itu ada salahnya, makanya belajar dari kesalahan, Ajeng. Belajar dari kesalahan. Emang nggak bikin lisan, emang mata buta. Bisa dicek dulu, diupload. Emang dia orang bodoh? Gue tanya. Manusia memang tempatnya salah, emang musah mulu. Kapan belajarnya lu? Udah umur segitu. Ngomong mulu, manusia tempatnya salah. Mau lu salah mulu. Kapan belajarnya? Dikritik kagak mau. Kagak nerima. Ya jelas lah gue bela negara gue lah. Walaupun gue gak punya pejabat mah, gak makan uang pejabat mah gak ada masalah. Tapi jangan ngata-ngatain kayak gitulah. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya salah. Ngomong aja begitu terus lo, manusia tempatnya salah. Kapan belajarnya lo? Kagak pinter-pinter. Sukses kagak lo jadinya. Gak terima kritikan. Emang matanya buta? Otaknya emang udah mati? Gak bisa baca dulu? Negara dihina begitu lo terima? Jiwa NKRI lo mati kali ya? Ngaku aja ya. Kalau MPD kan begitu, play victim. Manusia kan tempatnya salah, buat lagi tuh kesalahan. MPD itu begitu tuh. Aku mau orangnya kayak gitu. Ih, manusia kan tempatnya salah, buat lagi kesalahan yang sama. Manusia kan tempatnya yang salah. Sampai tua aja bangketan begitu aja terus. Orang negara lagi dibikin gaduh sama dia, ya gue bikin aja yang biar dia minta maaf sama negara gue. Ramal tentang Imam Samudra kagak tahu gue, tanya sama sebelah, peramal sebelah. Di sini khusus Perpu kagak ada. Minta sama peramal sebelah sana. Samudra di lautan. Ya Allah, ada aja loh. Ya Puji ini makin cinta sama Fer ya, makin sayang. Ya karena dia stres juga masalah yang kemarin. Ya, dia tahu dia salah. Ya. Imam Samudra udah nggak ada, ya nggak tahu. Mereka di lautan, gue jawab benar kan? Samudra di lautan lah. Ya Allah, Mbak, aku lagi jualan loh di sini bisa-bisanya. Ya gue jujur aja, ya kan? Gue kalau masalah NKRI mah gue ya nggak bisa lah dihina-hina kayak gitu lah. Kalau mau nulis pejabatnya siapa lo sebut nama. Mana si Lop tuh? Pada kemana dia tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Usah pakai caption begitu pejabat tuh banyak loh. RT aja pejabat masuknya. Lu gimana sih? RT pejabat loh. RW itu pejabat. Sapam aja Hansip aja pejabat. Orang ngejagain warga kok. Emang pejabatnya MPR DPR doang? Pejabat tuh tentang
demi rakyat, termasuk Hansip. Sebut nama Bet lo sekalian. Nggak ada domba begitu warga Indonesia sama pejabat tuh. Sama aja lu hara lu. Kita lihat. Udah ganti tuh caption. Kalau lo sayang diri lo, perasaannya ke depannya puji. Apa tuh kata siapa tuh? Padahal banyak yang ditipu, cuman diiming-iming. Udah dimin aja. Ada mau terserah dia. Hansip karena ya tetap aja dia pejabat sayang. Kan dia makan uangnya dari mana? Dari rakyat, dapat pungutan. Lu gimana sih? Coba pakai logika. Ya mau pejabat nih, pejabat tuh merangkup banyak RW, kepala desa, Hansip termasuk. Emang dapat gajinya dari mana Hansip? Allah. Makanya belajar Indonesia tuh yang seluruhnya. Gimana sih? Kasihan loh Pak Prabowo udah datang loh, ngelihat rakyatnya loh, dibilang nggak punya hati. Marah lah gue, NKRI gue, apa lo? Sebel aja gue. Perasaannya viral. Bahasanya itu udah giring banget. Jangan kayak gitu. Kalau gue masih ngoceh berarti gue masih yang sama dia. Orang wapres datang, Dedi datang loh, lihat VT-nya. Bagi lo. Viral kepuji. Viral kepuji, kamu nanti berbagi tentang kecewa kamu berdua. Jadi kalian akan ada saling komunikasi dan berbagi kecewa kayak gini loh. Oh ya, gue kecewa malu begini. Ntar Puji juga ngomong, iya gue kecewa malu karena ada omongan begini, ada gosip begini. Jadinya gue nggak dateng, misalnya, gitu ya. Nanti mereka nih akan bisa sama-sama mengaruhi berdua, ya. Bisa. Pengen nikah nih, udah ngebayangin viral juga ya. Sesulit apapun perjalanannya ya, kanannya komunikasinya untuk jujur, tapi di sini tujuan hidup mereka akan tetap ya, keinginan untuk nikah tuh ada terus, insya Allah ya. Tapi memang butuh proses sekarang. Kenapa? Karena untuk membangun komunikasi yang baik, yaitu kejujuran dan kepercayaan ya. Lop mana sayang? Sama si Hani, sama Nanuna, diem bet Nanuna. Iya sayang, keluar bentar dah. Lu sih mancing-mancing orang sih, biar jadi benci sama lu. Baik, bagi-bagi aja. Kita lihat ya, koneksinya Puji sama Rong. Tuh, hancur ya pertamanya ya. Merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa kehilangan rasa percaya. Sebenarnya hancur mereka nih, berantakan, kayak udah nggak percaya lagi gitu loh sama hubungan ya. Tapi saling merindukan, saling kangen ya, saling kangen. Tuh, nanti mereka coba untuk bisa ambil resiko dari kehancuran ini, belajar jujur, belajar bayar karma ya, memperbaiki skandal di masa lalu yang sudah mereka lakukan. Tuh, nanti ada komunikasi, ada komunikasi, ada ya, ada. Ini bisa
Ya, tuh. Nanti nih dua-duanya saling ngomong tentang mantan. Mau dia HTS mau dia mantan sesunya, mau dia mantan pekerja, ini akan saling ngobrol. Ternyata mereka ini hanyalah bumbu orang-orang kemarin itu. Si Lop-Lop kemana, Lop-Lop? Tuh, mereka kecewa sih dengan adanya gosip ya yang tuh, mereka kangen, saling rindu karena sama-sama memiliki rasa damai. Walaupun harus dihancurkan dulu nih, ya kan sekarang lagi diberantakin nih, ya dengan banyak orang, ya kan. Nah, nanti nih mereka akan punya sisi sendiri, ya. Mau hujan di sini sayang. Ya, nanti si Feral sama Fuji nih mau punya posisi sendiri. Jadi mereka banyakin doa. Ya, mereka akan fokus tentang kejujuran. Ya. Ya. Mereka akan fokus tentang kejujuran ya sayang ya. Masih nge-lag nggak? Masih nge-lag nggak? Enggak kan? Masih nge-lag. Aman kan? Terima kasih Azaleros. Udah enggak ya? Nih, mereka memang lagi dihancurkan dulu hubungan ini ya dari orang-orang di masa lalu. Tapi nggak usah khawatir, mereka akan berani belajar jujur. Dan inilah awal mula kehidupan mereka akan lebih sukses nantinya. Ya, tapi orang-orang di masa lalu nih coba tetap hadir ya. Ya, tetap di sini. Pengen ganggu, pengen ngacoin. Ini memang konfliknya sih. Jadi kayak dua-duanya nih merasa nih orang tulus nggak sih sama gue, dia sayang nggak sih sama gue. Ini lagi drama batin semua ini, Fuji sama Feral. Masa lalu Feral juga iya semuanya. Feral, Fuji kan lagi dihantam sekarang. Biar mereka nggak bisa bersama, nggak bisa bersatu. Insya Allah nanti komunikasi, wajar lah yang namanya lagi nanti komunikasi. Lop-Lop kemana Lop-Lop? Udah aku udah tahu itu, kita lihat maafin ya. Bisa hujan mendung sayang. Kita lihat Maven kenapa dia nge-like head tentang itu sehati aja sih dengan orang yang dia sayang ya, si Puji ini. Maaf ya Ji, jadi kecewa aja ya, kecewa aja dengan orang yang udah dia sayang gitu aja. Tapi nanti Maafin akan merubah keputusannya, jadi kayak ini bisa ujungnya nerestuin hubungannya Puji sama Feral nikah nih ya, karena dia tahu ini permainan, jadi kayak nutupin juga sih, toh nggak nutupin biar bilang gimmick gini, tapi di belakangnya kan mereka nggak tahu kalau mereka tuh masih pacaran kayak gitu, kamuflase jadinya. Maafin
Ya, ini ada Four of Wands, Queen of Pentacles, The Star. Ini keinginan Mama Fan untuk nikahin Farel sama Fuji. Cuman dia pakai inian juga, apa namanya, permainan juga. Jadi ya udah gue ikutin aja permainannya haters nih. Sengaja digoreng gue kan gitu loh. Padahal di belakangnya nanti ini Mama Fan ini pengen banget ya sampai akhirnya nikah. Dia pengen nyenengin orang-orang yang benci sama pasangan anaknya aja sekalian. Dia juga lagi sakit hati kebetulannya, lagi kecewa. Ya karena masalah Viti itu kan, gitu. Iya, dia juga kayak kamuflase loh sayang, kayak nyelamatin hubungan anaknya. Memang lagi nggak kurang baik, cuman kayak nutupin dulu lah, gimana sih? Sebenarnya aman, cuman miscommunication aja. Gimana sih kalau miscommunication? Salah paham. Aman sayang, aman. Orang Aidil aja ngomong aman kok. Farel sama Fuji juga nggak ada kata bubar, aman. Cuman ya itu doang. Ada rasa kecewa aja, wajar lah orang tua ya ngelihat ya foto anak yang dia senang, yang sayang lagi pasangan dengan seseorang, ternyata dia sama mantannya ya entah berteman atau gimana, kan pasti ada rasa kok bisa gitu. Ya Aidil aja bilang aman kok ya. Ya kan? Aidil sama Lucy aja bilang aman. Mi baca mantan gak usah, gue nggak mau. Nggak perlu. Nggak perlu. Iya, sama mantan. Tuh, jangan bawa-bawa perempuan lain kan selain Uti. Ya udah aman. Makasih Ravensa. Gak usah. Cuma pasti sayang, namanya orang tua lagi ngedukung anaknya dapat pasangan yang terbaik gitu. Tiba-tiba dikasih ujiannya begini gitu. Tapi dia tetap kok doakan Puji itu jodohnya anaknya ada di situ tadi. Tetap ngedoain Puji itu sebagai pasangan anaknya ada gitu. Ya. Udah paham ya kalian sekarang ya? Udah ya yang sebelah. Lu udah puas kan nonton gue kan? Gue udah puas ngetumpahin rasa kecewanya ya tentang negara gue ya, buat idola lu ya. Kalau mau bikin caption next time, captionnya jangan memancing huru hara ya, tinggal tulis aja alhamdulillah masih bisa berbagi sedekah berkah kayak gitu untuk bencana, insya Allah Indonesia nyaman, aman, sehat, selamat kayak gitu ya. Buat yang sebelah, gue sayang sama idola lu beneran ya. Gue gak dikata apa karena gue pernah hidup luar negeri, tahu rasanya gimana ya. Gue bukan hati orang yang jahat, gak pengen jahat sama itu. Justru gue ngasih tahu ini biar lu ngomong ke dia, kalau nulis dipikir dulu ya, nanti diupload sayang ya. Gue sayang sama idola lu, gue mah sayang sama saya. Oke, besok kita lanjut lagi aja ya, karena ini juga udah ada agak mendung ya, jadi ada geledek juga. Besok kita mulai lagi jam 10 insya Allah. Oke, buat fans sebelah ya, tolong dibantu kalau lo sayang sama idola lo ya, dibantu dia untuk tidak caption yang aneh-aneh menyangkut pemerintah. Kalau mau bantu sedekah
sedekah aja nggak apa-apa, sedekah aja, tapi jangan nyangkut bahasanya tentang pemerintah. Oke? Karena bukan ranahnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian baik-baik. Oke? Assalamualaikum.